Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Azizan, NRP 23 2024 030 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan rekapitulasi jurnal untuk memenuhi nilai tugas penginderaan jauh. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya tidak terdengar dan ada suara bising. Kebetulan saya lagi ada di luar rumah untuk take video ini, jadi mohon dimaklumkan. Nah, di sini jurnal yang saya baca adalah interpretasi visual dan digital untuk klasifikasi tutupan lahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia atau JIPI pada April 2019. Diterima Oktober 2018 dan disetujui Januari 2019. Lalu di sini ada nama-nama penulis jurnal ini. Ada 3 nama, yaitu Muhammad Buce Saleh dari Institut Pertanian Bogor, Lilik Budi Prastesio dari Institut Pertanian Bogor juga, dan Dede Kosasih dari Universitas Kuningan. Untuk latar belakang jurnal ini, permasalahan yang diangkat ini adalah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya lahan akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian daerah yang berlangsung dalam ruang lahan yang sangat intensif. Perlunya informasi tutupan lahan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis lahan di Kabupaten Kuningan. Lalu, belum adanya perbandingan yang komprehensif antara dua metode klasifikasi citra, yaitu interpretasi visual dan interpretasi digital maksimum likelihood menggunakan data Landsat 8 OLI di wilayah ini. Yang terakhir ada keterbatasan inventarisasi dan survei lapangan tradisional yang tidak efisien. Urgensi penelitian ini mencakup kepentingan perencanaan wilayah seperti informasi tutupan lahan yang akurat merupakan kompeten wajib dalam rancangan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan. Lalu ada kemajuan teknologi sensor seperti peluncuran Landsat 8 OLI dengan peningkatan resolusi radiometrik menjadi 18 bit serta tambahan band spektral membuka peluang identifikasi tutupan lahan yang lebih baik dan perlu diuji kemampuannya. Lalu ada evaluasi metode. Metode ini diperlukan untuk kajian perbandingan antara metode interpretasi visual dan digital untuk menentukan metode yang paling tepat digunakan sesuai kondisi wilayahnya. Lalu ada kesinambungan pemantauan sebagai kelanjutan penelitian Prastesio et al. Jurnalnya 2012 yang menggunakan Landsat 7 ETM Plus dengan 7 kelas tutupan lahan. Penelitian ini meningkatkan detail klasifikasi menjadi 10 kelas menggunakan sensor generasi yang terbaru. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk memetakan tutupan lahan di Kabupaten Kuningan menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI berdasarkan 2 metode yang berbeda, yaitu interpretasi visual digitasi layar dan interpretasi digital maksimum likelihood, sehingga menghasilkan peta tutupan lahan tahun 2014 dengan 10 kelas, yang awalnya 7 kelas. Lalu ada menilai dan membandingkan tingkat akurasi klasifikasi tutupan lahan pada kedua metode tersebut menggunakan confusion matrix atau matriks kekeliruan berdasarkan nilai overall akurasi, kappa koefisien, produser akurasi, dan user akurasi sebagai dasar pemilihan metode yang lebih andal untuk penerapan wilayah studi. Berikut adalah data yang digunakan seperti citra satelit. Jenis citranya menggunakan Landsat 8 OLI yang terbaru. Lalu kombinasi bandnya menggunakan band 1-7 dengan menggunakan seluruh band reflektif. Untuk tanggal perekamannya ada di 5 Agustus 2014. Untuk melanjutkan jurnal yang terdahulu. Resolusi spasial memiliki jarak sampai 30 meter. Dengan resolusi radiometrik menggunakan 16 bit. Lalu ada proyeksi peta menggunakan UTM 49S dan datum WGS 84. Data referensi dan pendukungnya menggunakan citra Landsat 7 ETM ortorektifikasi. Fungsinya ini untuk referensi dalam koreksi geometrik menggunakan 18 titik GCP. Lalu ada data survei lapangan dengan GPS, RPJP Kabupaten Kuningan, dan panduan klasifikasi depth. Nah, lokasi penelitiannya ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat,
yang terletak pada koordinat geografis 108 derajat 23 menit sampai 108 derajat 47 menit bujur timur dan 6 derajat 47 menit sampai 7 derajat 12 menit lintang selatan. Total luas wilayah yang dianalisis ini mencapai sekitar 160.354 hektar berdasarkan hasil interpretasi visual hingga 109.069 hektar berdasarkan interpretasi digital dengan perbedaan luas disebabkan oleh tutupan awan pada sebagian citra. Nah, untuk tahap penelitian ini saya jabarkan menggunakan diagram alur. Yang pertama, mengakuisisi data citra Lansa 7 ETM sebagai titik referensinya, sebagai data referensinya. Lalu lanjut untuk ke pengolahan awal, yaitu koreksi geometrik dan radiometrik TOA. Lanjut untuk klasifikasi tutupan lahan yang dibagi menjadi dua, interpretasi visual dan likelihood atau digital, dan menghasilkan peta tutupan lahan visual dan digital. Lalu lanjut untuk uji akurasi menggunakan confusion matrix atau kekeliruan, menggunakan OA, KAPA, PA, dan UA dengan hasil analisis perbandingannya. Metode klasifikasi yang digunakan ini ada dua, seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu interpretasi digital maksimum likelihood dan interpretasi visual. Ini dijelaskan lebih rinci, yaitu interpretasi digital maksimum likelihood adalah klasifikasi digital yang dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Maximum likelihood ini menggunakan perangkat lunak NV versi 4.5. Tahapannya meliputi penentuan area, analisis separabilitas, klasifikasi seluruhan pixel ke dalam kelas dengan probabilitas spektral tertinggi menggunakan kombinasi band 1-7. Lalu ada interpretasi visual. Interpretasi visual ini dilakukan melalui digitasi manual di layar komputer menggunakan perangkat lunak ArcGIS pada skala 1:50.000 dengan kombinasi band RGB 654 digunakan karena memberikan nilai OIF tertinggi hingga variasi informasi spasial paling beragam. Identifikasi kelas tutupan lahan ini didasarkan pada 8 unsur interpretasi, yaitu warna, bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi. Nah, lanjut ke kelas objek yang dipetakannya. Di sini ada 10 objek yang dipetakan. Seperti contoh, ada hutan alam, yang hutan alamnya itu dibagi dari dataran rendah, perbukitan, pegunungan dengan berbagai jenis pohon. Lalu ada hutan jati, lalu hutan pinus, kebun campuran dengan lahan tanaman keras berupa kayu dan buah-buahan campur, permukiman, pertanian lahan kering, sawah irigasi, semak berlukar, tanah terbuka, dan tubuh air. Lanjut ke tahapan analisis data. Hampir sama dengan tahap penelitiannya, tapi di sini lebih condong untuk cara kita menganalisis datanya. Dimulai dari pengumpulan data, yaitu citra Landsat 8 dan data lapangan. Lalu lanjut untuk ke koreksi geometrik menggunakan 18 GCP dari Landsat 7 ETM referensi. RMSE lebih kecil dari 0,3 pixel. Lalu proyeksi UTM zone 49 S dan MGS 84. Lanjut ke koreksi radiometrik TOA dengan konversi DN menjadi reflektansi menggunakan parameter metadata Landsat 8. Lanjut untuk penentuan kombinasi band optimal, itu tuh menggunakan perhitungan OIF dan pemilihan kombinasi RGB 654. Nah, di sini untuk penjabarannya seperti interpretasi visual itu menggunakan skala 1:500.000 dan menggunakan software ArcGIS 10. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, untuk klasifikasi digital itu tuh awalnya kita harus pengambilan training area, survei lapangan, dan menggunakan GPS. Lalu lanjut untuk analisis separabilitas spektral menggunakan transform divergence dan menggunakan software NV 4.5. Lalu lanjut ke klasifikasi digital menggunakan maximum likelihood dan NV 4.5. Setelah penentuan kombinasinya akan menghasilkan klasifikasi interpretasi visual dan digital. Lalu lanjut ke uji akurasi yang merupakan data cek lapangan dan confusion matrix kekeliruan. Nah, di sini tuh
yang lebih detailnya seperti OA tadi adalah overall akurasi, kappa itu adalah kappa koefisien, PA itu adalah produser akurasi, dan UA itu adalah user akurasi, dan akan menghasilkan analisis perbandingan hasil antara kedua metode. Peta yang dihasilkan adalah dua peta tutupan lahan, yaitu visual dan digital. Kedua metode ini berhasil menghasilkan peta tutupan lahan Kabupaten Kuningan tahun 2014 dengan 10 kelas, yaitu peta interpretasi visual. Gambar 2 menampilkan hasil digitasi manual yang lebih detail dan teratur secara spasial. Sementara peta klasifikasi digital pada gambar 3 menunjukkan karakteristik khas klasifikasi berbasis pixel yang mengandung efek salt dan pepper pada beberapa bagian citra. Lanjut untuk luas tutupan lahan, untuk perbandingan kedua metode yang kita sudah pakai, yang dipakai. Di sini perbedaannya lumayan signifikan. Semisal contohnya ada pada hutan alam, memiliki visual persentasenya 5,994 pada interpretasi visual. Namun pada interpretasi digital memiliki persentase 8,97 ketelitiannya. Dan untuk totalnya, interpretasi visual menghasilkan 100% data ketelitian, begitu juga dengan digital. Temuan utamanya di penelitian ini adalah tutupan lahan dominan, kebun campuran merupakan kelas dominan di Kabupaten Kuningan pada kedua metode, yaitu pada 30-31%. Diikuti dengan sawah 22-28%, serta pertanian lahan kering dan hutan mencerminkan karakter agresi dan kehutanan wilayah tersebut. Lalu ada perbedaan luas total. Interpretasi visual menghasilkan luas 106.354 hektar, sedangkan klasifikasi digital menghasilkan 100.969 hektar. Di sini terutama dipengaruhi oleh perbedaan identifikasi tutupan awan. Lalu perbedaan kelasnya sangat signifikan karena ada perbedaan terbesar terjadi pada pertanian lahan kering, yaitu pada 21.724 hektar dengan 3.670 hektar, yang menunjukkan adanya kerancuan spektral pada klasifikasi digital. Keunggulan Landsat 8 ini adalah mampu mengidentifikasi 10 kelas tutupan lahan, lebih banyak dibandingkan Landsat 7 ETM Plus yang hanya menghasilkan 7 kelas berkat peningkatan resolusi radiometrik. Oh ya, ada kendala awan juga. Awan dan bayangan ini masih menjadi tantangan utama untuk penginderaan jauh ya, karena terutama pada klasifikasi digital, karena awan itu tipis dapat salah teridentifikasikan sebagai kelas yang lain. Nah, lalu lanjut untuk metode uji akurasinya. Pengujian akurasi ini dilakukan menggunakan matriks kekeliruan yang membandingkan hasil klasifikasi citra dengan data aktual dari pengecekan lapangan. 4 parameter akurasi digunakan sesuai metodologi Congleton dan Greens yang diterbitkan 1999. Di sini dibagi menjadi 4, ada overall akurasi, persentase keseluruhan piksel yang diklasifikasikan dengan benar dari total sampel uji. Lalu ada kappa koefisien, ukuran kesepakatan antara hasil klasifikasi dan data referensi yang memperhitungkan peluang kesalahan acak, sehingga lebih robust dibandingkan overall akurasi saja. Lalu ada produser akurasi. Produser akurasi ini adalah persentase objek di lapangan yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dalam peta. Lalu ada user akurasi. Ini adalah persentase hasil klasifikasi pada peta yang benar-benar sesuai kondisi di lapangannya. Lalu ada nilai overall akurasi dan kappa. Di sini perbandingan dua metode dari metode uji akurasi. Di sini yang dibandingkannya itu overall akurasi dan kappa koefisien. Kedua-duanya memiliki tingkat ketelitian yang lumayan, yang hampir sempurna, yaitu di 94,08% dan kappa koefisien di 93,17.
Mereka memiliki tingkat kesalahan yang di bawah batas wajar, yaitu ada di 5,92 dan 6,83. Sini ada akurasi per kelas tutupan lahannya. Perbandingannya ada pada visual dan digital. Interpretasi hasil akurasinya adalah kedua metode klasifikasi memenuhi standar akurasi yang dipersyaratkan dengan overall akurasi lebih dari 85% dan nilai kappa yang lebih dari 0,8, sehingga hasil peta tutupan lahan dapat dianggap andal untuk keperluan analisis. Meskipun perbedaannya relatif kecil, interpretasi visual menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan klasifikasi digital dengan overall akurasi sebesar 94,08% dibandingkan 93,17%, serta lebih banyak kelas yang mencapai nilai. Pada produser akurasi dan user akurasinya di atas 85%. Berarti metode digital kelas kebun campuran menjadi sumber kesalahan terbesar dengan nilai user akurasi hanya pada 71,45% dan komisi error ada pada 28,55%. Kesalahan ini terutama disebabkan oleh kemiripan karakteristik spektral antara kebun campuran, hutan alam, dan hutan jati, sehingga ketiga kelas tersebut sering tertukar. Sementara itu pada interpretasi visual, kelas pertanian lahan kering memiliki akurasi terendah. Dengan user akurasi sebesar 78,95%, hal ini terjadi karena sebagian area yang diinterpretasikan sebagai pertanian lahan kering sebenarnya merupakan sawah. Akibatnya, kedekatan lokasi dan kemiripan kenampakan visual kedua kelas ini jadi sulit diklasifikasikan. Nah, kelebihan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan interpretasi visual dan klasifikasi digital maksimum likelihood pada data dan wilayah yang sama, sehingga memberikan dasar yang kuat dalam pemilihan metode klasifikasi tutupan lahan. Penggunaan Landsat 8 yang terbaru dengan kualitas radiometrik yang lebih baik memungkinkan identifikasi 10 kelas tutupan lahan dan lebih rinci dibandingkan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis separabilitas kelas serta mendokumentasikan seluruh tahapan secara rinci, sehingga metodologinya transparan dan dapat direplikasi. Nah, untuk kelemahan penelitian ini masih menghadapi beberapa keterbatasan, ya seperti awan dan bayangan awan. Itu menjadi salah satu kendala utamanya, karena dapat menutupi objek dan menyebabkan kesalahan klasifikasi. Lalu terdapat selisih luas sekitar 2,715 hektar antara hasil interpretasi visual dan digital, yang terutama disebabkan oleh perbedaan penanganan area berawan. Pada klasifikasi digital juga muncul efek salt dan pepper atau grainy, yaitu noise berupa piksel-piksel terisolasi yang mengurangi kualitas visual peta dan memerlukan proses pasca klasifikasi tambahan. Penggunaan satu citra pada satu waktu perekaman membatasi kemampuan penelitian dalam membedakan tutupan lahan yang bersifat musiman. Di samping itu, beberapa kelas masih memiliki nilai akurasi di bawah 85% yang menunjukkan adanya kerancuan spektral yang belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini juga tidak melakukan analisis perubahan lahan atau change detection, sehingga hanya menggambarkan kondisi tutupan lahannya saja yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menganalisis jurnal tersebut. Saya hanya menggunakan setengah dari jurnal karena menurut saya jurnal ini yang lebih menjelaskan apa tujuan dari si penelitian ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah perkataan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.